Kalau jatuhnya hatimu itu pada selain yang hidup, mengapa kau berkata karena Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalaulah segala hal apapun yang terjadi, baik yang membawa pada umumnya hati senang ataupun susah, semata-mata itu karena Allah. Lalu jatuhnya hatimu itu di mana? Kalaulah semua apapun yang terjadi dirasa miturut umum senang maupun susah, semua itu hanyalah Allah. Lalu jatuhnya hatimu di mana? Kalau jatuhnya hatimu itu pada selain yang hidup, mengapa kau berkata karena Allah? Kalau toh hatimu sudah benar-benar jatuhnya terhadap yang esa, mengapa harus kau ucapkan? Dua kalimah yang terjadi pada diri manusia harus diwaspadai. Sebab sekecil apapun keinginan itu mesti dijadikan oleh nafsu sebagai lahan, sebagai tempat untuk menarik terhadap ruhaniyah seseorang supaya hatinya tidak jatuh pada yang hidup. Jikalau hati sudah jatuhnya pada selain yang hidup, maka ada beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh hati seseorang. Pertama, di antaranya adalah hati akan mendongkol, hati akan gelisah tak menentu, hati terasa khawatir dengan kondisi apapun. Hati yang seperti inilah Bapak Ibu disebut hati yang buta, hati yang mati, hati yang dalam cengkeraman nafsunya sendiri. Sampai kapan hal ini terjadi? Jawabannya, ya sampai di mana Anda itu menjatuhkan hatimu pada Allah. Sebab siapapun orang jikalau melewati jalannya nafsu, ujung-ujungnya pengakuan si hamba. Ujung-ujungnya begitu. Kalau sifat pengakuan disebut nafsu nafsiyah ini mendominasi di dalam jagat jilikno, di dalam jagat hati manusia, maka sepanjang itu
hati tersebut dalam keadaan gelap gulita. Hati nggak akan menentu, Pak. Apalagi ketika saat hati ini menerima keadaan yang kurang begitu enak. Mesti hati sampean kali kula niki tidak ada habisnya meratapi nasib dalam kegelisahan, nggak ada habisnya. Tapi beda dengan apa yang nanti kita akan bahas di dalam surah Al-Furqan ayat 58. Al-Furqan ayat 58. Ini orang-orang yang hatinya jatuh pada kebenaran, atau hati seseorang yang berjalan di atas jalan menuju dan bertemu yang hidup, atau hati yang selalu bersinar cahaya ma'rifatnya. Wa tawakkal lan pasrahno sira alal khayyi ing atase zat kang urip. Sifate al khayyi yaiku alladzi kang la yamutu, kang ora pernah ngalami kematian sapa khayyi. Jatuhkanlah hatimu terhadap yang hidup. Sifatnya yang hidup, la yamutu, alladzi la yamutu, yang tidak pernah mengalami kematian. Lah, golongan-golongan yang sudah hatinya mencorong nur makrifat, cahaya makrifatnya mesti dengan mudah dan tahu bagaimana cara untuk pelepasan diri. Sangatlah mudah. Karena nur makrifat di dalam hatinya sudah Allah nyalakan. Beda dengan yang golongan pertama tadi. Pasrai jatuhi ati terhadap perkara yang yamutu, yang mati. Makhluk kami sebut. Sehingga jangan heran, sedikit-sedikit dibalik kejadian apapun berkata si A, si B, si C, biasa. Tapi buat golongan yang nomor 2, yang dia olehnya jatuhnya hati hanya pada hidup, oleh karena dia tahu bagaimana caranya peletakan diri, ya fasabbih bihamdihi, lan padha nyucikake sapa golongan sing nomor 2 mang ing atine bihamdihi kelawan nyawijekake menyang Gusti. Cara untuk membersihkan hati dari pengaruh-pengaruhnya nafsu, ya wasabbih bihamdihi. Lewat mana? Lewat kesadaran. Hati sadar dan menyadari bahwasannya mulai nama, sifat, dat
kemanusiaannya itu gak ada. Kalau itu sudah berlaku di dalam diri seorang muslim, maka dengan sendirinya akan muncul. Hakul mubinnya itu akan muncul. Urip iku dengan sendirinya akan muncul terasa di dalam hati panjenengan. Karena wasabih bihamdihi, selalu waktu demi waktu hatimu terus berkonsultasi terhadap sang hidup itu sendiri. Sehingga ujung-ujungnya dalam hatimu sudah tidak ada rasa muncul nama makhluk atau wujud makhluk, wis mboten wonten, sudah enggak ada. Lah, disinilah Pak, yang kami maksud golongan yang nomor 2 itu golongan di mana jatuhnya hati itu pada hayyun. Wakafalan wis cukup bihi kelawan opo bidunubi ibadihi khobiron. Wakafalan wis cukup bihi kelawan alladzi, maksude urip bidunubi ibadi kelawan piro-piro kesalahane piro-piro kawulane alladzi iku khobiron, ngaweruhi. Cukup bagimu sang yang hidup dalam dirimu itulah yang mengetahui segala kesalahan apa yang pernah terjadi. Artinya, apapun yang kau sembunyikan atau tidak, yang namanya hayyun, iku khobiron. Ngerteni opo segala yang terjadi pada dirimu. Walaupun jagatnya hati itu tidak terbatas. Hayyun iku khobiron. Tahu keadaan yang sebetulnya di dalam seluruh hati umat manusia. Makanya nggak bisa dibohongi. Kalau merah ya merah, kalau hijau ya hijau, begitu seterusnya. Bapak Ibu, ayat ini memberikan penegasan tentang jatuhnya hati itu harus terhadap hayyun. Jangan terhadap makhluknya. Lah hayyun itu sangatlah dekat pada dirimu masing-masing. Lu karena hayyun itulah Bapak Ibu, semua apa yang ada pada diri jenengan satu-satunya sang yang melayani cuman hayyun itu. Baik yang terjadi pada makhluk bernyawa atau tidak bernyawa sama saja. Sebab Allah dawuh di luar surah ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Perkara apapun yang terjadi pada diri kita sebagai makhluk itu sebetulnya yang berperan itu dheweke dhewe. Yang berperan itu hanyalah Dia yang hayyun itu. Cara untuk menemui hayyun di dalam jagatnya hati itu Anda harus memakai rasa. Kalau tidak lewat itu tidak bisa. Harus lewat rasa. Makanya rasa ini kalau boleh saya ibaratkan seperti gaman ataupun pedang. Kalau pedang itu setiap saat dan waktu kamu asah,
maka ketajaman pedang itu sudah tidak lagi diragukan. Bapak Ibu, rasa itulah yang sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya untuk dandani iman kita yang masih ada iman selain Allah. Di dalam rasa itulah yang mendidik dan mempertajam ainul basiroh, mata hati jenengan datang Allah. Sebab selain daripada itu, banyak orang yang memakai sistem tidak lewat rasa, lewat akal. Ketika saat berkholwat, lewat akal. Tidak ketemu Pak kalau seperti ini. Harus sampai lewatkan hati. Sampai lewatkan hati. Sebab akal itu tidak akan pernah mampu menerima, mencerna segala apa yang tidak masuk akal. Mesti menolak. Artinya ketika jenengan khalwat atau zuhud uzlah secara khusus, jikalau akalmu itu masih ikut dan atau rasa itu sampai masuk no di dalam akal, maka enggak ketemu. Sebab sistem yang terjadi itu di dalam diri ruh itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hayun atau hidup. Cukup sederhana. Jangan kau akui segala hal apa yang terjadi pada seluruh makhluk itu makhluk. Jangan. Singkirkanlah makhluk di dalam hati Anda. Urusan nanti muncul innani anallah, itu otomatis. Seiring berjalannya waktu, dalam hatimu itu sudah bebas dari perkara-perkara yang menghalangi hatimu. Bapak Ibu, kuncinya itu cuma satu. Untuk betul-betul bahasa likok ketemu sang yang hidup di dalam diri Anda cukup sederhana. Asah pedangmu, asah dzikirmu. Dengan begitu nanti dengan sendirinya akan wujud, akan nyata yang namanya hayun tersebut. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang sudah kami sampaikan selama 24 tahun ini, yang dalam satu sisi sudah banyak yang paham, langkah yang tepat kanggo buat Anda semuanya hanya satu. Perkuat pertemuanmu terhadap hayun dalam dirimu. Perkuat pertemuanmu terhadap hayun di dalam dirimu. Jalannya sangat sederhana. Jangan pernah kau akui kewujudan makhluk di dirimu. Sekalipun banyak orang yang mengatakan wujudnya makhluk karena diwujudkan hayyun. Biarlah itu proses mereka.
Itu yang harus sampean perkuat. Lebih-lebih ketika saat jenengan dihadapkan waktu, masa atau zaman yang zaman itu sangat tidak diharapkan oleh banyak manusia pada umumnya. Harus jenengan siasati biar tidak menjadi korban kelicikan nafsu di dalam diri kita masing-masing. Sebab cara nafsu dengan licik untuk menghalangi dirimu supaya tidak jatuhnya pada hayun itu berbagai faktor. Digunakanlah satu umpan oleh nafsu yang bernama amwal. Bagaimana hatimu itu butuh terhadap kehidupan kesenangan dunia. Dimunculkan di dalam hatimu sebuah need atau kehendak untuk bersuka terhadapnya. Ini faktor lewat mal, amwal. Akhirnya apa Pak? Lebih-lebih ketika saat kita itu di posisi sudah berkeluarga. Sudah punya tanggung jawab. Baik istri ataupun anak-anak. Nah, disinilah kondisi yang sangat rentan. Dijadikan nafsu untuk menghalang-halangi ruhaniyah kita supaya tidak sampai pada Allah. Yang kedua, faktor yang dijadikan oleh nafsu sebagai umpan terhadap ruhaniyah kita, faktor yang kedua bil ulum, berbagai macam bentuk ilmu. Lebih-lebih ilmu yang bisa untuk dijadikan sebagai mudahnya datangnya satu kebutuhan jasmani. Apa? Ilmu apa? Semua ilmu. Terutama ilmu ketablekan. Ilmu yang dibuat untuk bertablet. Tablet itu dakwah. Nafsu itu tenguk-tenguk. Dodok-dodok utawa nunggu-nunggu terhadap ruh yang lewati di situ. Ibarat kalau dulu itu saya sepeda pancal itu Pak, ada petugas peneng. Tahu peneng nggih? Bukan karcis. Cara sakniku STNK. Biasa itu ada di masuk jalan ke pasar biasa. Wedi Pak. Sifat kuping nek konangan wong iku. Kadang orang 3, orang 2. Lah, sama nafsu juga begitu. Kan sudah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran dengan bahasa wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi. Nafsu utawa iblis kasar utawa iblis halus semuanya. Terang-terangan Pak itu. Nafsu iblis kasar dari unsur manusia. Ya hati yang menjadi budaknya hawa nafsu itu. Hati yang menjadi budaknya nafsu secara jasmaniah itu wujudnya nafsu kang nyata. Kalau diucapkan dalam bentuk hati lewat isyarah rasa yang muncul dalam hatimu itu atas keakuan diri sebagai makhluk. Itu secara batininya, secara dohiriah ya rupa.
Ya menungso iki yang hatinya dalam penjaranya hawa nafsu. Harus nganut, Pak. Gak bisa kita menghindar karena itu sudah menjadi harga mati. Lawang kita diperbudak, artinya kita yang dibudak. Allah ya Karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, jatuhkanlah hatimu pada urip di dalam dirimu sendiri. Artinya iman yang ada dalam hatimu wajib aku Allah. Dan itu akan muncul dengan sendirinya dalam hati seorang muslim manakala sudah lepaskan rasa iman makhluk yang melakukan. Itu dengan sendirinya akan muncul. Dan inilah yang dimaksud la yamutu, yang tidak pernah mengalami satu kematian. Bahasa syariat disebut Allah. Urusan dohir berjalan lewat aktivitas thariqah apapun silahkan, sing penting ruhaniyah hati jenengan iki udah rasa sing muncul iku rasa aku Allah, bukan rasa aku makhluk. Mekaten menawi wonten sing tekok monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tanglet Gus. Ketika Solo sambil duduk, terus lajengipun kula lanjutakan dengan berbaring. Ketika itu ruh ini lepas dari cangkang, melesat ke langit, melihat jasad saya itu terbang Gus. Ketika terbang itu jasad saya itu berputar-putar loh. Jasad saya kok berputar-putar. Oh itu jasadku. Ngoten Gus. Lajengipun saya itu ketakutan. Lho iki kok nek gak iso balik ya apa iku? Nek dicelukno Wamudin. Ngoten Gus. Pun ngaten mawon nyuwun penjelasane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mengapa harus muta'alimkan ilmu itu untuk memberikan penerangan dalam hati, biar rasa itu betul-betul kuat bahwasanya segala hal apapun yang memperjalankan itu Allah. Bapak Ibu, mengapa kita harus takut ketika saat itu? Karena jawabannya, sepanjang ruhaniyah itu belum estu jatuh pada hayun, sepanjang itu nafsu tetap gandoli. Termasuk bentuk gandoli mang, jenengan ditakut-takuti isok balik apa ora. Nek gak balik dicelukno Wamudin. Lah, siapapun panjenengan tidak akan pernah akan takut walaupun perjalanannya itu sangat ekstrim, manakala betul-betul keiksanan iman jenengan iki sudah terjaga. Dikir rosok itu betul-betul sudah siap untuk menghadapi, maka tidak akan pernah ada kebiarin nafsu lewat menakut-nakuti kita untuk tidak lekas berjalan terus ke depan. Tidak. Bila mana masalah itu kok yot estu gak balik, ya wis waktune. Kan sudah dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya sudah. Apakah wajar seseorang itu ada rasa takut? Wajar. Wajar.
Dan itu menunjukkan ayat, tanda. Mohon maaf, jikalau zikir kita kurang maksimal. Jika pertemuan terhadap khayun itu kurang maksimal. Justru mestinya ketika jenengan iki keluar dari raga, naik ikut tambah seneng. Hati mesti tambah seneng. Karena nggak pernah berlaku pada diri kita dalam satu perjalanan loh ya. Sama. Jenengan kalau tidak pernah ke Ngantep. Ngantep iku Malang. Wisata religi. Sampai ketika perjalanan itu seneng. Melihat keindahan kiri kanan gunung, hutan. Tapi kalau sudah biasa bagaimana? Ya biasa-biasa saja. Makanya mengapa kita jauh-jauh kok ke sana? Karena belum tahu, belum pernah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wajar. Tapi bagaimana caranya kewajaran ini tidak di luar batas? Ya cukup sebelum jenengan berangkat kholwat itu persiapan dzikir rasa itu sudah jenengan kuati di dalam hati. Kan sudah jelas segala apapun yang timbul dan muncul pada semua umat manusia itu bukan yang memiliki muncul gerak, muncul pendengaran, muncul penglihatan itu makhluknya bukan. Bukan makhluknya terus digerakkan, bukan. Kalau kita sudah bicara di ahad loh ya. Berarti ya sedoyo semua adalah aktornya adalah ya Allah itu sendiri. Yes. Jadi kewajaran takut itu janganlah menjadikan kita terus-menerus terkubur, terlarut di luar dzikir sirul asr, jangan. Kuati, pegang teguh dzikir tersebut untuk bertemu khayun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.